5 pertanyaan wajib dijawab oleh setiap orang Islam saat masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menanggapi tentang pertanyaan, adakah pertanyaan terhadap umat Islam tatkala masih hidup atau saat masih hidup? Jawabannya adalah ada. Banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW kepada setiap umat Islam tatkala masih hidup. Salah satu di antaranya adalah 5 pertanyaan. Jika kita merasa sebagai orang Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib menjawab 5 pertanyaan dalam statistik peradaban umat Islam. Sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap dakwah, perkembangan dan kemajuan Islam. Karena nih, akhir-akhir ini banyak orang Islam yang beranggapan bahwa tugas dakwah, tugas mengembangkan dan tugas memajukan agama Islam itu hanya tugasnya beberapa gelintir orang saja. Tugasnya para santri saja, tugasnya para ulama, para kiai saja, tugasnya para ustadz saja. Padahal semuanya itu adalah umat Islam. Baik yang ustadz, santri, kiai, ajengan, guru-guru, orang biasa, semuanya itu umat Islam. Semuanya bertugas dan berkewajiban untuk memperjuangkan dakwah, perkembangan dan kemajuan umat Islam. Jika tidak, maka kelak di yaumil qiyamah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena dia telah mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena berat sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak mudah. Artinya bahwa tatkala kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus diuji. Diuji kebenarannya, tidak bisa kita hanya ngaku-ngaku saja, saya Islam, saya bangga menjadi umat Islam, saya bangga memiliki pedoman hidup berupa Al-Quranul Karim. Hanya ngaku-ngaku saja. Walaupun kelak di yaumil qiyamah dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dia tetap kebagian masuk surga, tetapi jika ia ingin selamat dari neraka, artinya dia tidak pernah masuk neraka, dia tidak pernah disiksa di dalam neraka sama sekali, maka syaratnya dia harus ikut andil dalam perjuangan dakwah, memajukan dan mengembangkan agama Islam dimanapun dia berada. Karena dakwah itu tugasnya setiap orang Islam. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat, seluruh sahabat itu sibuk-sibuk. Mereka juga mencari nafkah, bekerja siang dan malam. Ada yang bekerja menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, bahkan pedagangnya jauh ke Sam, ke Yaman, kemana-mana. Ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi ini dan itu. Dan semuanya rajin mengkaji Al-Quranul Karim. Semuanya rajin mendatangi Rasulullah SAW untuk diajari berbagai macam ilmu dan hikmah. Semuanya. Bahkan rata-rata sahabat itu memiliki istri lebih dari 1. Ada yang istrinya 2, 3, 4. Dan semuanya sibuk, anaknya mereka banyak-banyak. Tidak hanya itu, mereka juga disibukkan dengan rong-rongan orang-orang kafir, intimidasi. Kemudian mereka sering disekap di mana-mana. Mereka sering dianiaya, disiksa. Mereka sering perang. Mereka sangat sibuk sekali, tetapi mereka mampu untuk menguasai Al-Quran dan hadis. Dan mereka juga semuanya aktif sebagai seorang da'i dan mubalik. Jadi para sahabat itu hidup mereka nih statusnya ya menjadi kepala keluarga, menjadi ayah dari banyak anak, menjadi tentara. Mereka semuanya tentara tanpa dibayar. Setiap saat mereka rela untuk perang kapan saja. Dan mereka juga menjadi seorang da'i dan mubalik. Hampir semuanya da'i dan mubalik. Mereka juga santri-santrinya Rasulullah. Makanya Islam jaya. Jaya dalam waktu sesaat saja bisa menguasai dunia, menundukkan Persia dan Romawi. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat.
Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam saat ini juga wajib setiap individu umat Islam kalau mengaku umat Islam. Yang pertama yang harus diketahui adalah pertanyaannya begini. Yang pertama, berapa kira-kira jumlah umat Islam di desamu? Ini sensusnya tapi secara global, diperkirakan saja. Kira-kira berapa jumlah umat Islam di desa kita masing-masing? Jawabannya mayoritas. Mayoritas kalau seandainya misalnya nih di kampung kita ini 1.000 orang, ya mungkin 900-annya 900 Islam semua. Bahkan ada yang 100% Islam. Setiap kampung apalagi di Pulau Jawa mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, itu masing-masing kampung rata-rata nih mayoritasnya umat Islam, masing-masing kampung. Oke, itu jawaban kita. Kita sadar bahwa satu kampung kita, tetangga kampung kita adalah sesama muslim, sesama saudara, seakidah, seiman, sesama mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah orang yang rajin sholat? Berapa kira-kira di setiap desa kita, di setiap kampung kita? Caranya bagaimana? Ya keluarga kita dulu. Misalnya keluarga kita ini ada 6 orang, kira-kira rajin sholat semua atau tidak? Dan ini tugas kita. Tugas kita masing-masing sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada salah satu yang tidak rajin sholat, maka kita didik, kita nasihati untuk rajin sholat. Ini baru satu keluarga, belum keluarga kanan kiri, belum satu RT, belum satu kampung. Lah umat Islam di akhir zaman tidak berpikir seperti ini. Mikir hidupnya masing-masing, individual. Makanya umat Islam ini dedel duel, hancur lebur, dijadikan mainannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu telah berhasil membuat umat Islam bodoh-bodoh. Ya mulai dari yang kemarin, zaman kemarin lah, umat Islam itu disuguhi dengan berbagai macam permainan video game. Anak-anak muda itu yang kemarin itu, anak-anak kecil, kemarin kan anak kecil nih, main game sampai lupa ngaji, tidak tahu tentang Al-Quran, apalagi hadis, apalagi kitab-kitab yang lain. Sekarang sudah remaja dan dewasa, menjadi orang-orang yang besar tetapi isinya kosong melompong, tidak ngerti apa-apa, seperti buih di lautan. Apalagi zaman sekarang ini, medsos di mana-mana, permainan, hura-hura, kesenangan disuguhkan oleh orang-orang kafir. Penikmatnya siapa? Umat Islam. Umat Islam, mayoritas umat Islam menikmati medsos, terutama konten-konten yang ada di YouTube. Konten-konten yang isinya yang isinya mesum, maksiat itu sangat digemari oleh mayoritas umat Islam. Sudah menghabiskan pulsa, kuota, menghabiskan harta benda, uang, maksiat, dosa. Sudah tidak ada manfaat dan gunanya. Cobalah kalau seandainya itu konten-kontennya yang diikuti adalah konten-kontennya para ustadz, para kiai, para ulama, kan bisa tambah ilmu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa kira-kira jumlah yang pandai baca Al-Quran? Karena tidak semuanya yang rajin sholat itu pandai baca Al-Quran. Mungkin baca Al-Qurannya belum bisa. Lah ini tugas kita. Kita harus berdakwah. Kalau seandainya diri kita belum pandai baca Al-Quran, maka kita wajib dakwah kepada diri kita. Kita pompa, kita tinggalkan kesenangan-kesenangan yang melalaikan itu. Kemudian kita mengkaji Al-Quranul Karim dengan secara intensif dan istiqomah. Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa jumlah orang Islam yang rajin baca Al-Quran? Karena tidak semuanya yang pandai baca Al-Quran itu rajin baca Al-Quran. Rumusnya nih, kalau orang itu sudah rajin baca Al-Quran, maka insya Allah dia rajin sholat. Mengapa? Karena dia baca Al-Qurannya biasanya nih setelah sholat. Karena masih punya wudhu, maka dia baca Al-Quran. Maka orang yang rajin sholat belum tentu rajin baca Al-Quran. Itu belum tentu. Kemudian pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan yang sangat berat ini. Berapa jumlah orang Islam yang paham arti atau makna Al-Quran? Setiap kampung nih, setiap kampung kita buktikan. Ya mungkin sekarang ini sudah jarang sekali. Inilah kehancuran umat Islam. Yang rajin sholat saja sudah jarang, yang pandai membaca Al-Quran juga jarang, apalagi yang rajin baca Al-Quran, apalagi yang pandai memahami tentang arti atau makna Al-Quran. Ini sudah jarang. Ini wajib kita jawab dan kita pecahkan bersama-sama. Caranya bagaimana? Diri kita dulu. Kita wajib dakwah kepada diri kita masing-masing. Setelah kita betul-betul bisa mendakwai diri kita sendiri, maka kita ngajak orang lain, ngajak saudara, keluarga, dan seterusnya.
Jika yang mendengar video ini terpompa hatinya untuk dakwah kepada diri sendiri, kemudian mengajak orang lain, insya Allah Islam akan jaya. Umat Islam akan menjadi penguasa di seluruh dunia. Insya Allah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam.